Shalom warga GKI Klasi Solo yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa mohon bimbingan Tuhan. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk dapat merenungkan setiap peristiwa kehidupan kami dan memaknainya dalam terang sabda Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon berkaryalah ya Roh Kudus. Amin. Tuhan menentukan takdir manusia, tapi manusia sendiri yang menuliskan nasibnya. Banyak orang mengira bahwa hidup kita ini adalah seperti roda. Terkadang kita ada di titik bawah, terkadang kita berada di titik atas. Terkadang kita kalah, tapi terkadang juga kita menang. Dan semua itu ada di luar kendali manusia, sebab sudah ditentukan dari sononya, dari surga. Benarkah? Friend of Fletcher Jackson, right? Drama teacher. Yes, I'm a drama teacher and I'm also a bar trivia host and I am a professional wrestler. You get paid to wrestle? Very little, but I do it for the fun. Oh. Pineapple upside down cake. Yeah, that's it. Well. More money? More money. More money. $75,800. Firman Tuhan dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 7-11 berkata kepada kita, "Dan engkau, hai anak manusia, aku menetapkan engkau sebagai penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firmanku daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu." Ayat yang 11. "Katakanlah kepada mereka, demi Allah, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel?" Ada sekelompok orang yang berpendapat bahwa hidup kita, nasib kita sudah ditentukan dari sononya. Kita mah tinggal menjalaninya. Pemahaman hidup yang semacam ini disebut dengan pemahaman yang fatalistik atau deterministik. Jadi, jika kita lahir di dunia sebagai kere, maka kita juga akan hidup sebagai miskin dan mati pun juga secara miskin. Kalau kita adalah seorang yang pecundang, maka ya sampai selamanya kita juga akan menjadi seorang pecundang. Gak ada yang berubah sama sekali dalam hidup manusia. Iman Kristen yang kita yakini tidak menganut paham yang demikian. Saya katakan sekali lagi, tidak menganut paham yang demikian. Hal ini terbukti dari ayat yang kita baca hari ini, Yehezkiel pasal 33. "Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati. Tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran. Orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, ia membayar ganti rampasannya, ia menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup sehingga tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup." Tuhan memang menentukan takdir manusia, tapi manusia yang menuliskan sendiri nasibnya. Tuhan memang menentukan takdir bahwa setiap makhluk yang lahir pasti akan mati. Setiap sebab pasti menghasilkan akibat. Semua benda yang dilempar ke atas pasti akan jatuh ke bawah. Tapi kemana arah benda saya lemparkan adalah hasil dari setiap keputusan yang saya buat. Itulah nasib.
Jadi, nasib adalah hasil capaian dari setiap pilihan dan keputusan yang saya buat. Setiap orang akan mencapai keberhasilan atau kegagalan tertentu sesuai dengan jenis pilihan dan keputusan tindakan yang ia buat. Pilihan yang salah akan menghasilkan tindakan yang salah dan menjauhkan dia dari impian yang diharapkannya. Maka, setiap pilihan yang benar yang dilakukan dengan intensitas aksi tertentu akan menghasilkan suatu reaksi dan pilihan baru yang mengikutinya. Demikian seterusnya, aksi dan reaksi, aksi dan reaksi. Jadi, orang yang sukses adalah orang yang semakin banyak berani menentukan pilihan, dan itu adalah pilihan yang tepat, serta mewujudkannya melalui aksi yang benar. Sedangkan orang yang tidak berkembang atau gagal adalah orang yang sedikit menentukan pilihan, jadi pilihan dibuat oleh orang lain untuk dirinya, dan ia menentukan pilihan secara salah. Lagi, mengeksekusinya dengan cara yang salah pula. Pertanyaan selanjutnya adalah, gimana cara saya menentukan pilihan yang tepat dan mengeksekusi pilihan saya tadi dengan aksi yang benar? Nah, disinilah pentingnya pendidikan dan belajar. Belajar yang saya maksud di sini bukanlah sebatas proses belajar di sekolah saja. Sekali lagi, bukan sebatas proses belajar di sekolah saja. Ada banyak orang yang berhasil dalam hidupnya sekalipun ia tidak mengenyam pendidikan formal yang tinggi di sekolah. Banyak nama, sebut saja Lim Chuliong, Bob Sadino, dan lain sebagainya. Tapi ia mempelajari esensi keberhasilan dari setiap pengalaman dalam hidupnya. Semakin ia banyak belajar dari kesalahan, semakin ia melakukan banyak perbaikan, niscaya ia semakin dekat dengan keberhasilan. Jika Anda ingin anak atau cucu Anda mengalami keberhasilan, maka berikanlah mereka kesempatan dan didiklah mereka untuk menentukan sendiri pilihan mereka dengan tepat. Ya, jadi jangan rampas hak mereka untuk sukses dengan cara terlalu sering memilihkan keputusan untuk mereka, mengambilkan pilihan untuk mereka. Jika pilihan keputusan mereka salah, maka ajarilah mereka untuk dapat memperbaiki kesalahan mereka. Kalau Anda hanya marah dan marah saja tapi mereka nggak belajar, ya sia-sia. Pendidikan formal di sekolah hanyalah salah satu, saya katakan salah satu cara untuk mempersingkat proses belajar tadi dan memperbanyak jumlah pilihan dalam hidup manusia. Jadi belajar di sekolah itu perlu, iya, tapi bukan satu-satunya. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana memperlengkapi pendidikan di sekolah itu dengan pelajaran yang Anda simpulkan sendiri dari kehidupan. Maka banyak murid yang pandai menghafal, nilai sekolahnya tinggi, tapi gagal dalam kehidupan. Sebab tidak belajar membuat pilihan yang tepat. Selamat membuat pilihan, selamat memperbaiki kesalahan, dan selamat menuai keberhasilan serta kebahagiaan dengan tindakan yang benar. Amin. Tuhan memberkati.